Halo semua, selamat datang kembali di channel Myth of Logic. Di sini kita bakal ngobrolin banyak fakta seru dari seluruh dunia dan juga ngebahas mitos-mitos serta cerita-cerita mitologi dari berbagai budaya. Jadi, kalau kalian suka hal-hal unik dan menarik, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Oke, langsung aja, kita mulai. Di sebuah desa kecil yang damai, terletak di kaki gunung yang rimbun, hiduplah seorang gadis muda bernama Pandora. Pandora adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, dia menjelajahi hutan di sekitar desanya, mencari petualangan dan pengetahuan baru. Namun, ada satu tempat yang selalu membuatnya penasaran. Sebuah gubuk tua yang terlantar di ujung desa. Orang-orang desa sering berbicara tentang gubuk itu dengan bisik-bisik. Mereka mengatakan bahwa gubuk itu dihuni oleh roh jahat dan siapapun yang mendekatinya akan mengalami nasib buruk. Namun, bagi Pandora, larangan ini justru menambah daya tariknya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat. Pada suatu hari yang cerah, Pandora memutuskan untuk mengunjungi gubuk itu. Dengan hati yang berdebar, dia berjalan pelan-pelan mendekati gubuk tersebut. Semak-semak dan pohon-pohon tua yang tumbuh liar di sekitar gubuk menambah suasana mistis tempat itu. Sesampainya di depan pintu gubuk, Pandora merasakan angin dingin yang seolah berbisik di telinganya. Pintu gubuk itu tertutup rapat dan terlihat sangat tua. Pandora mencoba mendorong pintu itu, tetapi tidak berhasil. Dia mencari-cari cara untuk masuk, dan akhirnya menemukan sebuah jendela kecil yang terbuka sedikit. Dengan susah payah, dia berhasil memanjat masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk, pandangan Pandora tertuju pada sebuah kotak kayu besar yang terletak di tengah ruangan. Kotak itu tampak sangat tua dan penuh dengan ukiran-ukiran aneh. Pandora merasa ada sesuatu yang istimewa tentang kotak itu, seolah-olah kotak itu memanggilnya untuk dibuka. Tanpa berpikir panjang, Pandora mendekati kotak tersebut dan mencoba membukanya. Namun, kotak itu terkunci rapat. Dia mencari-cari kunci di sekitar gubuk, tetapi tidak menemukannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk pulang dan kembali lagi besok dengan alat yang bisa membantu membuka kotak itu. Sepanjang malam, Pandora tidak bisa tidur. Pikirannya terus terpaku pada kotak misterius itu. Dia merasa ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Rasa penasaran dan ketidakpastian membuatnya semakin tidak sabar untuk kembali ke gubuk itu. Keesokan paginya, Pandora bangun lebih awal dari biasanya. Dia mengambil alat-alat yang mungkin bisa membantunya membuka kotak itu dan bergegas menuju gubuk tua. Sesampainya di sana, dia langsung menuju kotak dan mencoba berbagai cara untuk membukanya. Setelah beberapa jam mencoba, Pandora akhirnya berhasil membuka kotak itu. Di dalamnya, dia menemukan berbagai benda aneh dan misterius. Ada gulungan kertas tua, perhiasan kuno, dan benda-benda lain yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah botol kaca kecil dengan cairan berwarna emas di dalamnya. Pandora mengambil botol kaca itu dan memeriksanya dengan seksama. Dia merasa ada sesuatu yang magis tentang cairan di dalam botol tersebut. Tanpa sengaja, dia membuka tutup botol itu, dan tiba-tiba saja, sebuah kabut tipis keluar dari botol dan menyelimuti seluruh ruangan. Kabut itu terasa dingin dan lembut, seolah-olah membawa aroma yang tidak dikenal. Pandora merasa tubuhnya mulai melemah dan penglihatannya mulai kabur. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di dalam kabut. Ketika Pandora terbangun, dia mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dia berada di sebuah ruangan besar dengan dinding-dinding yang bercahaya. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik dengan aura yang mempesona. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Elara, penjaga rahasia kotak Pandora. Elara menjelaskan bahwa kotak itu bukan sembarang kotak. Kotak itu adalah pintu gerbang ke dunia lain, dunia di mana segala keajaiban dan misteri disimpan. Namun,
kotak itu juga menyimpan kekuatan besar yang bisa membawa kehancuran jika jatuh ke tangan yang salah. Pandora merasa bingung dan takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa rasa penasarannya bisa membawanya ke situasi seperti ini. Elara memberitahunya bahwa sekarang dia telah terikat dengan kotak itu, dan hanya dia yang bisa mengembalikan semua yang telah dilepaskan dari kotak. Elara memberikan Pandora sebuah amulet yang bisa membantunya dalam perjalanan ini. Amulet itu memiliki kekuatan untuk melindungi dan membimbingnya. Elara juga memberinya peta yang menunjukkan lokasi-lokasi di mana benda-benda dari kotak itu telah tersebar. Pandora harus melakukan perjalanan jauh dan berbahaya untuk mengumpulkan kembali semua benda yang telah terlepas. Setiap benda memiliki kekuatan dan rahasia tersendiri. Jika Pandora berhasil mengumpulkan semuanya, dia bisa mengunci kembali kotak itu dan mengembalikan keseimbangan dunia. Pandora merasa bebannya sangat berat, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengambil tanggung jawab ini dan memulai perjalanannya. Dengan amulet di lehernya dan peta di tangannya, dia bersiap untuk menghadapi petualangan terbesar dalam hidupnya. Sebelum pergi, Elara memberikan Pandora beberapa nasihat berharga. Dia harus berhati-hati dengan siapa yang dia percayai dan selalu mengikuti intuisi hatinya. Elara juga memberitahunya bahwa kekuatan dari kotak itu bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Pandora berterima kasih kepada Elara dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan semua yang telah dilepaskan. Dengan hati yang penuh tekad, dia melangkah keluar dari ruangan bercahaya itu dan kembali ke dunia nyata. Perjalanannya baru saja dimulai. Pandora tahu bahwa dia akan menghadapi banyak rintangan dan bahaya di depan. Namun, dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi semua itu. Dengan semangat yang membara, dia melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Pandora memulai perjalanannya dengan penuh tekad, namun dia segera menyadari bahwa petualangan ini akan lebih sulit dari yang dia bayangkan. Hutan di sekitarnya kini terasa lebih gelap dan menakutkan. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seolah-olah ada makhluk-makhluk yang mengintainya. Di tengah perjalanan, Pandora bertemu dengan seorang pemuda bernama Lukas. Lukas adalah seorang pengembara yang juga tertarik dengan misteri kotak Pandora. Dia telah mendengar cerita tentang kotak itu dan ingin membantu Pandora dalam misinya. Awalnya, Pandora ragu untuk menerima bantuan dari Lukas. Namun, setelah melihat ketulusan dan keahliannya dalam bertahan hidup di alam liar, Pandora memutuskan untuk mempercayainya. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama dan mencari benda-benda yang telah terlepas dari kotak. Lukas memiliki peta yang menunjukkan lokasi-lokasi yang sama dengan peta yang dimiliki Pandora. Ini membuat Pandora semakin yakin bahwa Lukas adalah sekutu yang bisa dipercaya. Bersama-sama, mereka mulai menjelajahi hutan dan mencari petunjuk tentang benda-benda misterius itu. Selama perjalanan, Pandora dan Lukas sering menghadapi berbagai rintangan. Mereka harus melewati sungai-sungai deras, mendaki gunung-gunung terjal, dan menghindari makhluk-makhluk berbahaya yang menghuni hutan. Namun, dengan kerjasama dan keberanian, mereka berhasil mengatasi semua itu. Suatu hari, mereka tiba di sebuah desa yang tampak sepi. Desa itu terlihat seperti telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Pandora merasa ada sesuatu yang aneh tentang desa itu dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Di tengah desa, mereka menemukan sebuah kuil tua yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Pandora merasakan kehadiran energi kuat di dalam kuil itu. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam kuil dan mulai menjelajahi setiap sudutnya. Di dalam kuil, mereka menemukan sebuah patung besar yang menggambarkan seorang dewi dengan wajah yang anggun namun tegas. Patung itu memegang sebuah tongkat dengan kristal bercahaya di ujungnya. Pandora merasa bahwa kristal itu adalah salah satu benda yang mereka cari. Namun, saat mereka mencoba mengambil kristal itu, patung dewi tersebut tiba-tiba hidup dan menyerang mereka. Pandora dan Lukas berusaha melawan, tapi kekuatan patung itu terlalu besar. Mereka hampir putus asa ketika tiba-tiba amulet di leher Pandora mulai bersinar terang.
Cahaya dari amulet itu membentuk perisai pelindung di sekitar mereka, membuat patung dewi itu mundur. Pandora menyadari bahwa amulet itu memiliki kekuatan yang bisa melawan kekuatan jahat dari benda-benda misterius. Dengan keberanian baru, mereka berhasil mengambil kristal itu dan melarikan diri dari kuil. Setelah keluar dari desa, Pandora dan Lukas merasa lega. Mereka telah berhasil mendapatkan benda pertama dari kotak, tapi mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Selama beristirahat, Pandora dan Lukas saling berbagi cerita tentang latar belakang mereka. Lukas menceritakan bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang tumbuh di jalanan dan belajar bertahan hidup sendiri. Dia telah melakukan banyak petualangan, tapi tidak ada yang seberat ini. Pandora juga menceritakan tentang desanya dan bagaimana dia menemukan kotak misterius itu. Mereka merasa bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dan semakin memperkuat tekad mereka untuk menyelesaikan misi ini bersama-sama. Keesokan harinya, Pandora dan Lukas melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menggunakan peta untuk mencari lokasi berikutnya. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, tapi juga semakin berbahaya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita tua bernama Zara. Zara adalah seorang penyihir yang memiliki pengetahuan luas tentang benda-benda magis dan misteri kotak Pandora. Dia menawarkan bantuan kepada Pandora dan Lukas. Zara memberikan mereka beberapa ramuan yang bisa membantu dalam perjalanan mereka. Dia juga memberi mereka informasi tentang benda-benda yang mereka cari dan cara mengatasi rintangan yang mungkin mereka hadapi. Pandora merasa sangat berterima kasih atas bantuan Zara. Dengan bantuan Zara, Pandora dan Lukas semakin percaya diri dalam menghadapi perjalanan ini. Mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dan ada banyak orang yang bersedia membantu mereka. Ini memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Pandora dan Lukas melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat yang baru. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak rintangan, tapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatasinya. Setiap hari adalah petualangan baru bagi mereka. Mereka belajar banyak hal tentang dunia di sekitar mereka dan tentang diri mereka sendiri. Mereka juga semakin dekat satu sama lain, membentuk ikatan yang kuat sebagai teman dan sekutu. Perjalanan mereka masih panjang, tapi Pandora dan Lukas tidak akan menyerah. Mereka tahu bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Dengan tekad yang kuat, mereka melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Perjalanan Pandora dan Lukas membawa mereka ke tempat-tempat yang semakin jauh dan berbahaya. Mereka harus melewati gurun yang panas dan tandus, hutan yang gelap dan penuh jebakan, serta pegunungan yang dingin dan licin. Namun, setiap rintangan yang mereka hadapi hanya membuat mereka semakin kuat dan berani. Suatu hari, mereka tiba di sebuah kota besar yang penuh dengan kehidupan. Kota itu adalah pusat perdagangan dan budaya, dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang datang untuk berdagang dan mencari peruntungan. Pandora dan Lukas merasa bahwa mereka bisa mendapatkan banyak informasi dan bantuan di kota ini. Mereka mencari tempat untuk menginap dan mulai menjelajahi kota. Di pasar yang ramai, mereka bertemu dengan seorang pedagang yang menawarkan berbagai barang antik dan magis. Pedagang itu mengenali amulet yang dikenakan Pandora dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang misi mereka. Pandora merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang pedagang itu, tapi dia juga merasa bahwa pedagang itu memiliki informasi berharga. Setelah bernegosiasi, pedagang itu setuju untuk memberikan informasi dengan syarat Pandora dan Lukas harus membantunya mendapatkan sebuah artefak kuno yang hilang. Pandora dan Lukas setuju untuk membantu pedagang itu. Mereka diberi peta yang menunjukkan lokasi artefak tersebut, yang berada di sebuah reruntuhan kuno di luar kota. Dengan hati-hati, mereka menuju reruntuhan itu dan mulai mencari artefak yang dimaksud. Reruntuhan itu tampak seperti tempat yang pernah dihuni oleh peradaban maju. Ada banyak patung dan relief yang menggambarkan kehidupan dan kepercayaan mereka. Di tengah reruntuhan, Pandora dan Lukas menemukan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Di dalam ruang rahasia itu,
mereka menemukan artefak yang dicari, sebuah cermin kuno dengan bingkai yang dihiasi permata. Namun, saat mereka mengambil cermin itu, mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk-makhluk bayangan yang muncul dari kegelapan. Pandora dan Lukas berusaha melawan makhluk-makhluk itu, tapi mereka terlalu kuat. Ketika mereka hampir putus asa, amulet Pandora kembali bersinar dan membentuk perisai pelindung di sekitar mereka. Dengan kekuatan baru, mereka berhasil mengalahkan makhluk-makhluk bayangan itu dan melarikan diri dengan cermin kuno. Setelah kembali ke kota, mereka menyerahkan cermin itu kepada pedagang. Pedagang itu sangat berterima kasih dan memberikan mereka informasi yang mereka butuhkan. Dia memberitahu mereka tentang sebuah kuil tersembunyi yang menyimpan salah satu benda dari kotak Pandora. Pandora dan Lukas segera menuju kuil tersembunyi itu. Kuil itu terletak di dalam hutan yang lebat dan sulit dijangkau. Namun, dengan bantuan peta dan petunjuk dari pedagang, mereka berhasil menemukan kuil itu dan mulai menjelajahi isinya. Di dalam kuil, mereka menemukan berbagai patung dan artefak kuno. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah patung besar dengan sebuah bola kristal di tangannya. Pandora merasa bahwa bola kristal itu adalah benda yang mereka cari. Saat mereka mendekati patung itu, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok bandit yang juga mencari benda-benda magis. Pandora dan Lukas berusaha melawan, tapi jumlah bandit itu terlalu banyak. Mereka hampir kalah ketika tiba-tiba seorang pria misterius muncul dan membantu mereka melawan bandit-bandit itu. Pria misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai Orion, seorang pemburu artefak yang telah lama mencari benda-benda dari kotak Pandora. Dia menawarkan bantuannya kepada Pandora dan Lukas untuk melanjutkan misi mereka. Pandora merasa bahwa Orion bisa menjadi sekutu yang kuat dan mereka setuju untuk bekerja sama. Dengan bantuan Orion, mereka berhasil mengambil bola kristal dari patung dan melarikan diri dari kuil. Bola kristal itu memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, dan Pandora merasa bahwa benda ini akan sangat berguna dalam perjalanan mereka. Orion menceritakan kepada Pandora dan Lukas tentang sebuah organisasi rahasia yang juga mencari benda-benda dari kotak Pandora. Organisasi ini dipimpin oleh seorang pria kejam yang bernama Moros. Moros ingin menggunakan kekuatan benda-benda itu untuk menguasai dunia. Pandora merasa ngeri mendengar cerita tentang Moros. Dia tahu bahwa mereka harus menghentikan Moros sebelum dia berhasil mengumpulkan semua benda dari kotak. Dengan tekad yang semakin kuat, Pandora, Lukas, dan Orion memutuskan untuk bekerja sama melawan organisasi rahasia itu. Perjalanan mereka membawa mereka ke berbagai tempat yang penuh dengan bahaya dan misteri. Mereka harus mengatasi rintangan-rintangan yang semakin sulit dan menghadapi musuh-musuh yang semakin kuat. Namun, dengan kerja sama dan keberanian, mereka berhasil mengatasi semua itu. Di sebuah desa terpencil, mereka menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke lokasi berikutnya. Petunjuk itu menunjukkan sebuah gua tersembunyi di pegunungan yang dipenuhi dengan jebakan dan makhluk berbahaya. Pandora merasa bahwa benda berikutnya ada di dalam gua itu. Dengan hati-hati, mereka memasuki gua dan mulai menjelajahi isinya. Mereka harus melewati berbagai jebakan dan menghadapi makhluk-makhluk berbahaya yang menghuni gua itu. Namun, dengan kerja sama dan kecerdikan, mereka berhasil menemukan benda yang mereka cari. Benda itu adalah sebuah batu permata yang bersinar dengan cahaya magis. Batu permata itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka dan melindungi dari bahaya. Pandora merasa bahwa benda ini akan sangat berguna dalam perjalanan mereka. Dengan semangat yang baru, mereka melanjutkan perjalanan mereka, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Perjalanan Pandora, Lukas, dan Orion semakin mendekati klimaks. Mereka telah mengumpulkan hampir semua benda dari kotak Pandora, namun mereka tahu bahwa pertarungan terbesar masih menunggu di depan. Moros, pemimpin organisasi rahasia, telah mengumpulkan kekuatan besar untuk melawan mereka. Mereka memutuskan untuk menuju markas Moros, yang terletak di sebuah benteng kuno di puncak gunung. Perjalanan ke sana sangat berbahaya, dengan jalan yang penuh dengan jebakan dan musuh yang mengintai. Namun,
Pandora dan teman-temannya tidak gentar. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Moros. Selama perjalanan, mereka bertemu dengan sekutu-sekutu baru yang bersedia membantu mereka. Para sekutu ini adalah orang-orang yang pernah dirugikan oleh Moros dan ingin melihat kejatuhannya. Dengan bantuan mereka, Pandora dan teman-temannya semakin percaya diri dalam menghadapi pertarungan terakhir. Sesampainya di benteng Moros, mereka menyusun rencana untuk menyusup ke dalamnya. Mereka harus berhati-hati dan tidak menarik perhatian para penjaga. Dengan kecerdikan dan keberanian, mereka berhasil masuk ke dalam benteng tanpa diketahui. Di dalam benteng, mereka menemukan berbagai ruangan yang penuh dengan benda-benda magis dan artefak kuno. Mereka juga menemukan petunjuk tentang rencana jahat Moros. Ternyata, Moros berencana untuk menggunakan kekuatan benda-benda dari kotak Pandora untuk menguasai dunia dan menciptakan kekaisaran baru. Pandora dan teman-temannya menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka memutuskan untuk membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk mencari dan menghancurkan sumber kekuatan Moros. Pandora, Lukas, dan Orion bergerak bersama menuju ruang utama di mana Moros berada. Di ruang utama, mereka menemukan Moros yang sedang melakukan ritual untuk menggabungkan kekuatan benda-benda dari kotak Pandora. Moros terlihat sangat kuat dan menakutkan. Pandora merasa ada sesuatu yang aneh tentangnya, seolah-olah dia bukan manusia biasa. Moros menyambut mereka dengan senyum sinis. Dia tahu bahwa mereka akan datang dan telah menyiapkan segalanya untuk menghadapi mereka. Moros menyerang mereka dengan kekuatan magis yang luar biasa, memaksa Pandora dan teman-temannya untuk bertahan dan melawan dengan segala kemampuan mereka. Pertarungan itu sangat sengit. Pandora dan teman-temannya berusaha keras untuk melawan serangan-serangan Moros. Amulet Pandora bersinar terang, melindungi mereka dari kekuatan jahat Moros. Namun, Moros terlalu kuat, dan mereka mulai kehabisan tenaga. Saat mereka hampir putus asa, Pandora merasakan kekuatan baru dari dalam dirinya. Dia menyadari bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dengan tekad yang kuat, dia memfokuskan seluruh energinya dan menyerang Moros dengan kekuatan penuh. Serangan Pandora berhasil melumpuhkan Moros untuk sementara waktu. Namun, Moros tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk memanggil makhluk-makhluk bayangan yang menyerang Pandora dan teman-temannya. Pertarungan semakin kacau dan berbahaya. Di tengah kekacauan itu, Lukas dan Orion berusaha mencari cara untuk menghancurkan sumber kekuatan Moros. Mereka menemukan sebuah bola kristal besar yang tampaknya menjadi pusat energi Moros. Dengan bantuan Pandora, mereka berhasil menghancurkan bola kristal itu. Ketika bola kristal hancur, kekuatan Moros mulai melemah. Pandora dan teman-temannya melihat kesempatan untuk menyerang. Dengan serangan gabungan, mereka berhasil mengalahkan Moros dan menghentikan ritualnya. Moros terjatuh ke tanah, tak berdaya. Dengan kejatuhan Moros, benda-benda dari kotak Pandora mulai kehilangan kekuatannya. Pandora mengambil benda-benda itu dan mengembalikannya ke dalam kotak. Saat kotak itu tertutup kembali, dunia mulai kembali ke keadaan normal. Kegelapan yang menyelimuti benteng mulai menghilang, digantikan oleh cahaya yang terang. Pandora, Lukas, dan Orion merasa lega dan bahagia. Mereka telah berhasil menyelamatkan dunia dari ancaman besar. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih harus memastikan bahwa kotak Pandora tidak akan pernah dibuka lagi. Dengan bantuan sekutu-sekutu mereka, Pandora dan teman-temannya membawa kotak itu ke tempat yang aman. Mereka memutuskan untuk menyembunyikannya di sebuah tempat yang sangat rahasia, di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Pandora merasa bahwa ini adalah tanggung jawab besar, tapi dia yakin bahwa dia bisa melakukannya. Setelah menyembunyikan kotak itu, Pandora dan teman-temannya kembali ke desa mereka. Mereka disambut dengan sukacita dan penghormatan oleh penduduk desa. Pandora merasa bangga dan bahagia melihat senyum di wajah orang-orang yang dia sayangi. Pandora menyadari bahwa perjalanannya telah mengubah dirinya. Dia bukan lagi gadis kecil yang penasaran, tapi seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dunia. Dia merasa bahwa dia telah menemukan tujuan hidupnya dan siap menghadapi masa depan dengan penuh semangat.
Lukas dan Orion juga merasa bahwa mereka telah menemukan tempat mereka. Mereka memutuskan untuk tetap bersama Pandora dan melindungi dunia dari ancaman-ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Mereka tahu bahwa petualangan mereka belum berakhir, tapi mereka siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad yang kuat, Pandora, Lukas, dan Orion melangkah maju ke masa depan. Mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dan melindungi yang mereka sayangi. Dengan semangat petualang yang tidak pernah padam, mereka siap menghadapi segala petualangan baru yang menunggu di depan. Nah, itu dia cerita kita kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan ragu buat share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tekan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.